Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Hari ini hari kemenangan kita. Kristus sudah bangkit, kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah, sujud menyembah kepada Dia Allah yang hidup, yang sudah bangkit, dan sudah menang atas maut. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan mengangkat pujian sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup ada hari esok. Karena Dia hidup kita punya pengharapan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan,
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka terambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita bersama-sama mengaku dosa dan kebersalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang mendekat kepadamu di hadapanmu yang maha kudus dan suci, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit bagi penebusan segala dosa-dosa kami. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali lalai dalam menaati Tuhan, bahkan sengaja memberontak kepada Tuhan dengan tidak mentaati perintah-perintah Tuhan, dengan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, baik dengan perkataan kami, perbuatan-perbuatan atau pikiran kami. Pagi ini kami memohon sekali lagi Tuhan menguduskan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami datang beribadah kepadamu dengan tulus, dengan rendah hati, dan dengan sukacita dalam pengampunan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk selanjutnya kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil di dalam Roma pasal 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Makna kebangkitan Kristus.
tema kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Robert Siahaan. Sebelumnya kita mengangkat pujian KPPK nomor 134, Kristus Hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia, ku tahu ya tetap hidup selama-lamanya. Rahmatnya ku alami, suaranya ku dengar, tiap ku memerlukannya, ya mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup, ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Di mana kau berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku, tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup, ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup, ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Terang Hidup. Selamat Paskah dan selamat beribadah merayakan kemenangan Kristus di kayu salib yang juga merupakan kemenangan kita bersama. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan kuasa kebangkitan Kristus, makna daripada kebangkitan Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh kagum akan besarnya kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Pada pagi dalam ibadah Paskah ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang boleh kiranya menguatkan dan meneguhkan hati kami akan makna dan kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan Kristen, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapi dan kuduskanlah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat menangkap, memahami kebenaran firman-Mu dan rahasia kebenaran firman-Mu itu boleh kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, izinkan sekali lagi saya membaca bagian ayat firman Tuhan yang
kita akan renungkan pada pagi hari ini yang terambil dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita masih berada di dalam situasi pandemi yang berkepanjangan. Ada begitu banyak orang yang sedang mengalami ketakutan yang luar biasa karena terpapar positif COVID-19. Kita juga bersyukur bahwa banyak orang juga telah disembuhkan dalam anugerah Tuhan dan kasih Tuhan, dilepaskan dari ketakutan dan ancaman virus corona ini. Dan juga kita tentunya turut berduka bagi orang-orang, kenalan-kenalan kita, bahkan keluarga kita sendiri yang mungkin mengalami kematian oleh karena COVID-19 ini. Apa jadinya jikalau manusia mengalami kematian dan tidak memiliki kepastian akan apa yang terjadi sesudah kematian itu? Hanya satu-satunya di dalam Alkitab, maksud saya hanya kekristenan yang mengajarkan dengan jelas dan clear kemanakah manusia itu sesudah mati. Kebanyakan manusia pasti sangat takut menghadapi kematian. Tetapi bagi orang Kristen, seperti kata Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Jikalau masih hidup adalah untuk memberi buah. Tetapi apa alasan dari Rasul Paulus berkata mati adalah keuntungan? Bukan sekedar Paulus sedang berkata kita sudah selesai dari penderitaan dunia maka itu menjadi keuntungan. Tetapi keuntungan lain adalah kita memperoleh kehidupan yang kekal sesudah kematian itu. Tetapi apa alasan, apa dasar utama orang Kristen bisa memperoleh keuntungan dari kematian itu? Jawabannya adalah pada salib Kristus dan pada kebangkitan Kristus, sebagaimana kita sudah membaca tadi di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan mulai lagi pembahasan kita, akan fokus pada ayat 4 sampai 8. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di ayat 3 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Dan di ayat 4 juga dikatakan, "Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia." Dengan kematian Kristus dikatakan kita juga dikuburkan bersama dengan Kristus. Jadi Kristus memberikan kematiannya kepada kita. Kalau di dalam Jumat Agung kita beribadah, mensyukuri dan mengagumi kasih Tuhan dan menghayati kasih Tuhan Yesus yang mau mati bagi kita, mengorbankan tubuh dan darahnya. Karena itulah syarat satu-satunya untuk bisa menebus segala dosa kita, yaitu melalui darah Kristus. Sebab
tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Itu tertulis di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan darah yang dimaksud bukan darah binatang, tetapi darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang mahal harganya. Nah saudara-saudara, ketika Kristus sudah selesai melakukan tugas penebusan itu di kayu salib, maka sesudah itu Yesus menegaskan mengenai kebangkitannya yang kita rayakan pada hari ini. Apakah perbedaan antara Jumat Agung dengan Paskah? Jumat Agung adalah di mana Kristus memberikan dirinya mati di kayu salib. Sedangkan Paskah adalah penyataan kemenangan Kristus atas kematian itu. Nah, tidak ada yang bisa kita lakukan berkaitan dengan dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat dikerjakan oleh manusia sehingga dia lepas dari kematian yang kekal. Maka Allah mengaruniakan kepada kita melalui Kristus dan melalui kematian di kayu salib dan melalui kebangkitannya, kita memperoleh secara sempurna keselamatan itu. Jadi penting sekali bagi kita menghayati maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kematian Kristus dengan kebangkitan Kristus itu dua peristiwa yang paling penting di dalam iman Kristen. Dan kita tidak boleh memisahkan antara kematian Kristus dengan kebangkitan Kristus. Kita tidak bisa menerima hanya kematian Kristus lalu kita tidak perlu atau tidak peduli dengan kebangkitannya. Apabila Kristus mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Untuk apa percaya kepada Yesus? Artinya kalau Yesus juga tidak bangkit dari kematian, maka dia habis, selesai di kuburan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Kristus sesudah mati, dia bangkit dari kubur. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan kebangkitan Kristus ini. Di ayat 4 dikatakan, kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus dalam kematiannya. Dan juga dikatakan seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, oleh kuasa Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang dimaksud dengan hidup yang baru adalah dalam status yang baru. Kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dijadikan anak Allah. Itulah hidup yang baru, dan kita harus mengisi hidup yang baru itu dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan keadilan sebagai bukti iman kita dan respon kita kepada Tuhan. Lalu di ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maksud dari ayat ini adalah Yesus mati di kayu salib itu untuk kita. Yesus bangkit dari kematian juga untuk kita. Artinya kematian Kristus itu diberikan kepada kita. Tadi sudah saya katakan bahwa pembayaran, korban, tebusan atas dosa manusia adalah darah Kristus, dan dia harus mati di kayu salib, dan dia sudah selesai menjalani kematian itu, dan dibuktikan lagi dengan kuasa Allah bahwa Kristus bangkit. Maka dikatakan apa yang terjadi dalam Kristus dalam kematiannya menjadi bagian kematian kita. Kristus mati bagi dosa, artinya mati bagi dosa kita. Dan Kristus bangkit dari kematian, maka kebangkitan Kristus itu juga diberikan kepada kita menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah di ayat 7 dikatakan, maksud saya di ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Kristus mati di kayu salib untuk membayar dosa kita. Maka dikatakan supaya manusia lama kita turut disalibkan, dan dikatakan
telah disalibkan dan Kristus yang melakukan, bukan kita. Kristus mengerjakan di kayu salib. Kristus mau rela mati di kayu salib demi membayar, demi menembus dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan manusia lama kita, manusia berdosa kita sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah diampuni, sehingga kita menjadi anak Allah. Kita seringkali mendengar istilah dibenarkan atau kata orang benar. Arti orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan. Orang Kristen yang dibenarkan karena dosanya sudah dibayar di kayu salib. Itu sebabnya bukan kita yang membenarkan diri, tetapi dibenarkan atau dianggap benar, atau lebih tepat lagi dianggap tidak berdosa oleh Allah karena dosa kita sudah dibayar oleh Kristus di kayu salib. Di ayat 7 ditekankan, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita sudah mati terhadap dosa. Hidup kita sudah terikat di dalam anugerah Tuhan, sehingga kita pasti menerima hidup yang kekal. Maka di ayat itu juga dikatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dosa yang seharusnya membawa kita kepada kematian yang kekal sudah dibatalkan kuasanya, sudah dipatahkan, sudah diberhentikan kuasanya oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Maka dikatakan kita supaya jangan lagi menghambakan diri kita kepada dosa, supaya kita jangan menuruti keinginan-keinginan daging kita, tetapi menuruti keinginan-keinginan Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan. Nah, saudara-saudara, di ayat 8 dikatakan jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Ada begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita akan hidup bersama dengan Kristus. Bukan hanya nanti di dalam surga, seperti tertulis dalam 1 Korintus 15 atau 1 Tesalonika 14 dikatakan ketika kita diangkat, dibangkitkan dan bertemu dengan Kristus di awan-awan, lalu kita akan dibawa ke surga dan hidup selamanya bersama dengan Kristus. Ya, kita akan hidup dengan Dia karena kita sudah mati terhadap dosa. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan dosa. Kita masih bisa melakukan dosa, masih bisa melakukan kejahatan. Tetapi kita mesti sadar di dalam Paskah ini kita diingatkan bahwa hidup kita sudah ditebus, bahwa kematian Kristus sudah diberikan kepada kita, dan bahwa kebangkitan Kristus juga sudah diberikan kepada kita. Fakta dan kebenaran mengenai kebangkitan Kristus. Pertama, mengapa Kristus disalibkan? Karena Yesus harus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa kita. Nah, saudara-saudara, Yesus disalibkan oleh karena Dia mau menebus segala dosa kita. Dan sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa Dia akan mati di antara para penyamun. Tertulis dalam Yesaya 53 ayat 9 sampai 12. Dan juga dikatakan mengenai kebangkitan Kristus, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan menderita, disesah oleh para imam tua-tua dan ahli Taurat, dan akan disalibkan dan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya kebangkitan Kristus itu sudah dinyatakan oleh Kristus sendiri bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sesudah Dia mati, Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada manusia di dunia ini yang pernah mengucapkan kata-kata seperti ini. Dan tidak ada di dunia ini manusia yang bisa bangkit dari kematian. Hanya Kristus yang mati, betul-betul mati, dan juga bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara, itu tadi antara Yesus mati dan bangkit itu adalah satu
satu peristiwa yang penting. Jadi ini satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dua peristiwa sebetulnya antara Yesus mati dan Yesus bangkit. Jadi kebangkitan Kristus adalah kelanjutan dari kematiannya di kayu salib. Itu tertulis dalam Lukas 9 ayat 22 dan ayat-ayat Injil lain lagi, di mana Kristus mengatakan, pada hari yang ketiga aku akan bangkit, dan membuktikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia akan bangkit. Nah saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 57, kebangkitan Kristus adalah bukti kuasa kemenangan Kristus atas maut. Dosa itu menuntut manusia dan mengejar manusia, dan tidak mungkin gagal. Orang yang tidak diselamatkan dalam Kristus akan dikejar oleh dosa itu, akan terus-menerus dikuasai oleh dosa dan tidak mampu melepaskannya dari dosa, dan pada akhirnya akan mati di dalam dosa, artinya mati untuk selama-lamanya. Tetapi karena Kristus sudah menang atas dosa itu, dia sudah bangkit dari kematian, maka Rasul Paulus menegaskan di dalam 1 Korintus 15 bahwa maut telah dikalahkan oleh Kristus. Lalu fakta bahwa Yesus Kristus menurut Roma 1 ayat 4 membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Karena dia anak Allah dan karena Kristus adalah Allah, maka dia sanggup bangkit. Dan juga menurut Roma 6 dikatakan Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, bahwa dia juga mengatakan dirinya akan bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada ajaran agama lain di dunia ini yang pernah mengajarkan mengenai kebangkitan hidup. Walaupun mungkin ada agama lain yang mengatakan bahwa nanti kita akan ke surga. Bagaimana prosesnya orang bisa ke surga? Alkitab menjelaskan kepada kita, orang bisa ke surga sesudah dia mati akan dibangkitkan dan akan disertai dengan pengangkatan. Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya untuk membangkitkan semua orang yang telah mati dan dibawa ke surga. Jadi kebangkitan itu ada. Jikalau kebangkitan tidak ada, berarti manusia selesai di dunia ini, semua mati di dunia. Tetapi Alkitab jelas mengatakan ada kebangkitan di dalam dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Roma 6 ayat 4 itu dikatakan bahwa kita sudah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yang kita jalani ini perlu diisi oleh kita dengan perbuatan-perbuatan ketaatan, perbuatan-perbuatan baik, melalui berbagai pelayanan diakonia, melalui perbuatan-perbuatan kasih yang dapat kita lakukan kepada banyak orang, melalui pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan di dalam gereja. Tetapi juga nanti kita akan menerima kehidupan baru yang final ketika Kristus datang dan membawa kita semua naik ke surga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus berkata hal yang sangat penting. Apa itu yang sangat penting? Telah kusampaikan, dikatakan Kristus telah mati sesuai dengan kitab suci. Yang kedua, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang saya katakan tadi. Kematian Kristus sudah dinubuatkan dan kebangkitan Kristus pun sudah dinubuatkan. Bahwa Kristus mati adalah rencana Allah, Kristus bangkit juga adalah
rencana Allah, dan seluruhnya adalah untuk penebusan, untuk keselamatan kita, bahkan untuk kelahiran baru kita, dan kita memperoleh hidup yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara, ada ayat yang indah di 1 Korintus 15 ini di bagian belakang. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Di sana dikatakan manusia itu ditabur dalam kebinasaan, tetapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh yang rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka juga dikatakan ada tubuh rohaniah. Sebab ketika Kristus datang yang kedua kali, 1 Tesalonika 4 dan 1 Korintus 15 juga mengatakan dalam sekejap waktu nanti kita akan diubah menjadi tubuh yang baru, tubuh rohani yang tidak dapat binasa, dan kita akan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Jadi kebangkitan itu mutlak, kebangkitan itu pasti, dan kebangkitan itu adalah milik kita. Kebangkitan itu diberikan, dianugerahkan oleh Yesus Kristus bagi saudara dan bagi saya dan bagi semua orang Kristen di dunia ini. Lalu apa makna daripada kebangkitan ini dalam kehidupan kita? Pertama, kebangkitan Kristus adalah dasar dan inti iman Kristen. Jadi tidak ada kekristenan tanpa kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi kita harus ingat bahwa kematian Kristus sempurna dengan kebangkitannya. Nah, kebangkitan ini adalah inti iman Kristen. Jikalau Kristus tidak bangkit, maka kita percuma beribadah, kita percuma percaya pada Yesus, kita percuma beriman kepada Kristus. Sebab akan selesai di dunia ini. Yang pasti adalah Alkitab mengajarkan kita akan dibangkitkan oleh Kristus, karena kebangkitan Kristus pun sudah diberikan bagi kita. Dan itu akan kita alami juga ketika Kristus datang yang kedua kali. Sebab dikatakan orang Kristen itu telah dipersatukan dalam kebangkitan Kristus. Itu poin yang kedua. Semua orang Kristen di dunia ini telah dipersatukan di dalam kebangkitan Kristus, maka nanti orang-orang Kristen juga akan dibangkitkan bersama dengan Allah. Jadi itu sudah menjadi bagian yang utama, bagian yang penting, yang menjadi inti iman orang Kristen akan kebangkitan. Karena kita pasti dibangkitkan. Ketiga, kebangkitan itu memiliki makna meyakinkan kita dan menegaskan kepada kita bahwa kita telah memperoleh pengampunan dan keselamatan pasti. Kalau memang kita pasti dibangkitkan, tujuannya adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Yang keempat, makna kebangkitan dalam 1 Petrus 3 ayat 21 adalah kita memperoleh kelahiran kembali. Di sana dikatakan kita dilahirkan baru oleh kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus ini mengingatkan kita kepada kita bahwa kita sudah lahir baru. Sudah dilahirkan kembali menjadi anak Allah, sehingga kita layak datang kepada Allah, layak menerima warisan hidup kekal di surga nanti. Yang terakhir, yang kelima, kebangkitan Kristus adalah pengharapan sejati orang Kristen. Sukacita sejati orang Kristen. Kekuatan iman bagi orang Kristen untuk menghadapi segala situasi yang ada di dalam dunia ini. Artinya, ketika kita tahu bahwa hidup kita tidak berakhir di dunia ini, tetapi kita akan menerima janji keselamatan yang datang dari Allah. Kita akan menerima anugerah Allah yang sempurna dengan cara Allah akan membangkitkan kita untuk membawa kita masuk ke dalam kekekalan yang sempurna dan hidup bersama dengan Allah untuk
selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, apa alasan kita beribadah? Apa alasan kita melayani dengan setia saat ini? Apa alasan kita untuk berbuat baik di saat ini? Tentunya karena Allah sudah memberikan anugerah kepada kita. Allah sudah menyelamatkan kita. Allah sudah menebus kita dalam kematian Kristus. Dan juga karena kepastian kebangkitan itu sudah diberikan kepada kita. Karena apa? Tadi kita melalui Roma 6 kita belajar, kita menerima kematian Kristus, kita juga menerima kebangkitan Kristus. Kita menerima penebusan dan pengampunan secara total, kita juga menerima janji pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Itu yang harus ada selalu dalam pikiran kita. Itu yang menyebabkan kita mau belajar taat kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan kita terus berpengharapan dan bersuka cita akan janji-janji kebaikan Tuhan. Itulah juga alasan bagi kita mampu menghadapi segala kesulitan dan tantangan hidup. Sebab finalitas, ujung, akhir daripada kehidupan orang Kristen bukan di tanah, bukan di dunia, tetapi dibangkitkan oleh Kristus sendiri. Ketika dia datang yang kedua kali, dikatakan dia akan menjemput kita dan kita akan dibawa ke awan-awan bertemu dengan Kristus dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Nah, saudara-saudara, mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur atas Paskah ini. Mari kita dengan semangat iman, mari kita dengan kerinduan yang besar mau mengasihi Tuhan, mau melayani dengan giat, mau melayani dengan rajin, tidak menahan diri untuk berbuat baik, tidak menahan diri untuk mempraktekkan kasih, karena kasih Allah itu begitu sempurna diberikan kepada kita semua. 2 Timotius 2 ayat 8 berbunyi demikian, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil. Injil adalah evangelion atau kabar baik. Ingatlah, kata Rasul Paulus kepada Timotius, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Mari kita selalu bersyukur, mari kita bersuka cita dalam pengharapan Paskah, dalam kemenangan Paskah, kemenangan Kristus yang sudah diberikan kepada kita, baik kematian maupun kebangkitan sudah diberikan menjadi harta terpenting dan terindah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang Kristen yang giat melayani Tuhan, setia memberitakan Injil Tuhan, rajin melayani Tuhan, dan setia juga mengasihi, mempraktekkan kasih, mengasihi Allah dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur Tuhan sudah memberikan kepada kita anugerah yang begitu sempurna, baik dalam kematian Kristus maupun dalam kebangkitan Kristus, yang merupakan harta yang sangat indah dan mulia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di pagi ini boleh merasakan keindahan anugerah Tuhan dan kekaguman yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan yang menegaskan kepada kami bahwa kami manusia-manusia Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus di dalam kematian Kristus di kayu salib, tidak akan berakhir di dalam dunia ini. Kami bukan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi kami adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang sejati dan kekal di dalam kematian Kristus dan juga di dalam kebangkitan Kristus yang juga sudah dianugerahkan agar kami juga memiliki iman yang teguh, sukacita yang besar, karena segala keberadaan kami berada di tangan Tuhan dan hidup kami
dalam pemeliharaan Tuhan, dan kebangkitan itu adalah milik kami. Kebangkitan itu adalah kemenangan iman kami. Kebangkitan itu adalah sukacita iman kami, dan kebangkitan itu adalah pengharapan kekal bagi setiap kami. Kiranya hidup kami pakai bagi kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa. Bapa, saat ini kami bersyukur kami boleh menang atas perkara-perkara dunia, atas kelemahan kami, atas godaan daripada si jahat. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah menjadi pemenang, kami pun juga boleh keluar sebagai pemenang. Kami mau berdoa menyerahkan untuk Lita dan Hester yang berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau juga yang memberkati mereka di hari yang istimewa ini, supaya mereka juga Tuhan boleh merasakan Tuhan yang menang bersama-sama dengan mereka mengarungi hidup ini. Ada kekuatan, ada anugerah, kasih karunia, pertolongan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, Lita dan Hester, berkati kesehatan mereka juga. Tuhan, Engkau tahu apa yang paling mereka butuhkan. Beri yang terbaik Tuhan kepada kedua saudara kami. Kami menyerahkan untuk keluarga mereka, masa depan, pekerjaan. Biarlah Tuhan, Engkau pun yang memakai mereka menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan Tuhan untuk kami sebagai umat-Mu. Biarlah kami juga dalam menghadapi pandemi, kami tidak menjadi gampang putus asa ataupun menyerah, tapi bersama dengan Engkau kami boleh menghadapi dengan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang punya persoalan yang berat. Tuhan, Kau tahu satu persatu. Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh datang kepadamu, dan mereka boleh melihat Bapa bahwa Engkau bukan saja mengerti, Engkau bukan saja tahu, namun Engkau juga Allah yang sanggup, segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Membuat kami juga Tuhan boleh menghadapinya dan mengalami juga Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah kami yang sedang menjalankan vaksinasi. Berkati setiap pemerintah, setiap lembaga, instansi yang juga mengadakan vaksinasi. Tuhan juga yang memakai mereka. Biarlah Tuhan ada begitu banyak orang yang menyadari pentingnya untuk divaksin. Vaksin ini juga boleh dengan segera menyebar dan banyak orang Tuhan boleh memiliki tubuh yang sehat. Berkati pemerintah kami Tuhan dengan segala programnya. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats persembahan terambil di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
Kita boleh memberikan persembahan syukur lewat rekening Gereja Terang Hidup yang tertulis di bawah ini, ataupun melalui barcode yang ada di layar kita saat ini, lewat dana digital yang ada. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian PPK nomor 64, Sungguh Hidup Penebusku. Yang ketiga, sungguh bagiku disiapkan tempat tinggal di dekatnya. Sungguh besarlah kasih Tuhan, kelak aku dijemputnya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan menerima berkat-Nya. Kebangkitan Kristus biarlah benar-benar boleh kita rasakan, boleh kita alami, dan kita boleh mengerti, kita boleh mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Diberkatilah sekali lagi setiap kita yang saat ini datang kepada Tuhan. Kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bahkan bangkit, menunjukkan Dia berkuasa atas alam maut, atas dosa, atas iblis. Cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus yang menetap di dalam hati kita, memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Selamat Paskah, Bapak Ibu. Biarlah kita boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musik galakkan, umat yang dibebaskan. Allah dahsyat